Iya kok. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan pasti akan nyanyi lagi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Umat Tuhan, angkat tanganmu bersama akui. Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakannya, ucapkan pasti akan digenapi. Angkat tanganmu bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tinggi-tinggi angkat tanganmu. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Siapa cinta Yesus? Lambaikan tanganmu semua. Saya cinta Yesus. Yesus cinta kita. Yesus cinta saya. Halo malam Kak Diana. Halo malam Pak Setia Hadi. Selamat malam semuanya. Ya, malam Malam Kak. Kak. Halo malam Kak Yoel. Malam semuanya. Malam. Malam. Malam, Bapak Ibu. Halo Bu Maria Hendrietta. Ya, baik. Rekan-rekan semua, mari kita mulai. Sudah jam 7. Saya coba mute. Oke, sudah mute semua. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan PA berseri kita tentang akhir zaman. Ya, jadi ini pasal 24 yang terakhir ya. Nanti ada pasal 25. Pasal 25 nanti ada 2 sesi. Itu jadi kita sudah belajar dari Matius pasal 24 dan 25. Oke, untuk membuka
Saya minta Matthew bisa pimpin doa pembukaan ya. Ya, baik, Ibu Bapak Saudara, mari kita satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan ya Bapa, Engkau bimbing setiap kami, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh belajar firman-Mu. Dan biarlah Bapa melalui PA yang kami lakukan pada malam hari ini, kami beroleh hikmat dan kami juga boleh menambah wawasan kami akan firman-Mu, dan biarlah hidup kami boleh semakin menjadi terang bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang hari ini kita akan belajar tentang hamba yang setia dan jahat. Ya, ya ini sebuah perumpamaan yang akan nanti dipaparkan oleh Pendeta Yohanes. Untuk menyingkat waktu, saya serahkan langsung ke Pendeta Yohanes untuk memimpin PA malam ini. Iya, selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam hari ini seperti yang sudah disampaikan Pak Dhani, kita akan melanjutkan PA kita dengan membahas Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai 51 begitu ya. Nah, dan hari ini dari pengurus Binjar kita bersama-sama menyepakati sebuah tema tetap setia begitu ya untuk mendalami perikop Matius 24 45 sampai 51 ini. Mari kita pertama-tama membaca dulu Bapak Ibu Saudara perikopnya begitu ya. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Ini saya tampilkan yang terjemahan bahasa Indonesia 1 ya Bapak Saudara. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah perikop kita pada hari ini. Nah, saya ingin melanjutkannya dengan pertama-tama melihat kembali sekilas pandang begitu ya tentang Injil Matius ini, begitu ya, Injil Matius. Injil Matius ini Bapak Saudara, ini sebuah tulisan untuk jemaat yang adalah orang Yahudi begitu ya, sejak pertama dari rangkaian PA ini awal bulan ya Pak Paulus sudah menyampaikan hal ini juga begitu ya. Dan juga kalau kita lihat maka kita menemukan apa yang disampaikan oleh Pak Setia Hadi mengenai tanda-tanda begitu ya, pemikiran-pemikiran yang muncul di Injil Matius itu bisa dikatakan khas pemikiran Yahudi. Nah, yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengenali atau melihat, merasakan begitu ya, bahwa Injil Matius ini kuat nuansa penggembalaannya atau pastoralnya begitu saudara ya. Nah, kita melihat hal ini dan kita mungkin akan bertanya kenapa ya gitu ya, kok Injil gitu ya, tapi nuansanya penggembalaan ya. Nah, ini karena di sekitar jemaat yang ada di saat itu, moralitas penguasa Roma begitu buruk.
dan ini memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk orang Kristen, yaitu jemaat-jemaat Kristus yang dituju oleh Injil Matius ini, begitu ya. Salah satu bagian penggembalaan yang terkenal adalah khotbah di bukit. Ya, kita juga sempat mendalaminya di beberapa waktu yang lalu. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengikuti PA rangkaian khotbah di bukit dapat mengecek di kanal YouTube GKI Emmaus ya. Ada rangkaian PA khotbah di bukit yang sudah kita bahas bersama. Nah, itu salah satu bagian penggembalaan yang sangat terasa dan kita kenal dengan baik, begitu ya, khotbah di bukit. Nah, perikop yang kita perdalam hari ini pun sebuah bagian yang bernuansa penggembalaan, sekalipun temanya tentang zaman akhir, ya. Yang tentu itu bermakna bagi masa itu maupun juga masa kini, ya, Bapak Saudara. Nah, ini pun langsung terasa ketika kita melihat bahwa di salah satu bagian dari perikop kita ini dikatakan begitu ya, di Matius tadi ya, Matius 24, kita lihat sama-sama di ayat berapa saudara, kita bisa temukan kata berbahagia, jadi identik sekali dengan khotbah di bukit ya, ayat 46 ya, berbahagialah hamba. Nah, kita akan memulai dengan kesadaran ini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa perihal zaman akhir itu disampaikan oleh Matius juga dalam kerangka atau nuansa pastoral yang kuat. Ya, salah satunya ya ini tandanya dengan kalimat yang sama, makarioi juga, makarios yang digunakan juga, berbahagialah hamba. Hamba yang bagaimana, saudara ya? Hamba yang diceritakan dalam perikop ini adalah hamba yang bertugas, gitu ya, menyiapkan makanan dan menghidangkan makanan di waktu yang tepat, tentunya, gitu ya. Nah, situasinya para hamba ini ada dalam jam jaga. Nah, jadi mereka sedang melakukan pekerjaannya dan mereka punya jamnya tersendiri untuk melakukan itu. Nah, jam jaga di masa itu, Bapak Saudara, ini cenderung di malam hari begitu ya. Karena itu sebenarnya ada pembagian jam juga di malam hari itu. Kalau orang Yahudi dan orang Yunani membagi jam jaga itu menjadi 3 bagian. Kalau orang Romawi menjadi 2 bagian. Ini tambahan pengenalan saja Bapak Ibu Saudara ya tentang situasi kehidupan para hamba yang dijalani saat itu. Nah, para hamba yang dibahas itu ya sedang dalam kondisi mereka berjaga, begitu di 1 jam yang mereka memang bertugas, dan mereka bersiap-siap mestinya di jam jaga mereka itu. Masing-masing punya waktunya tersendiri, dan mereka bertugas di waktu yang sudah disepakati. Nah, ternyata dalam keadaan itu ditunjukkanlah gitu ya dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus itu ada 2 tipe hamba yang sedang berjaga. Ya, ada 2 tipe hamba. Yang pertama adalah hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya dan bijaksana. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang TB1 kita akan mendapati bahwa disebutnya siapakah hamba yang setia dan bijaksana, tapi kalau kita membuka di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita akan menemukan bahwa perikop ini menyebut bahwa hamba yang pertama itu adalah dia yang dapat dipercaya. Ya, saudara, kita bisa temukan dalam Matius 24 ayat 45, gitu ya. Manakah yang setia dan bijaksana, tapi juga diterjemahkan sebagai yang dapat dipercaya. Nah, satu lagi tipenya apa? Tipenya yang jahat. Saudara, saya ingin mengajak kita pertama-tama mengenali dulu tipe yang jahat dulu aja ya. Gitu ya. Kalau yang setia, maka itu adalah sesuatu yang tentu ingin kita miliki, ingin kita lakukan. Gitu ya. Tapi kita mulai dulu dari yang jahat, yang tentunya tidak kita ingin adopsi atau kita teladani. Yang jahat ini seperti apa disampaikan dalam perikop kita, gitu ya. Si jahat ini akan berkata di dalam dirinya, oh tuanku tidak datang-datang.
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah, ini saudara ya. Jadi yang jahat itu digambarkan sedemikian. Dia, kalau hamba itu jahat, dikabarkan bahwa ia adalah orang yang menyatakan di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Nah, saudara, ketika disebutkan bahwa ia berkata di dalam hatinya tidak datang-datang, saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa muncul gambaran tentang seorang hamba yang sukanya berspekulasi di dalam ia menjalani kesehariannya, di dalam ia menjalani perannya sebagai seorang hamba. Ia berspekulasi, wah kok Tuanku belum datang? Maka dia menyebut, oh Tuanku tidak datang-datang. Dan spekulasinya ia ini mengakibatkan tindakan-tindakan yang selanjutnya. Ia jadi mengisi jam jaganya atau waktu kerjanya itu dengan memukul sesamanya, mabuk-mabukan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya hamba yang jahat itu hidup dalam moralitas yang buruk, sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka kala itu. Di Yesus nampaknya juga ingin menyasar pola hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya saat itu, termasuk mungkin juga para muridnya, begitu ya, yang terwarnai atau tergarami oleh sekitar yang hidup dalam moralitas yang buruk, begitu. Nah, lalu kemudian juga dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa si jahat, hamba yang jahat ini digambarkan sebagai sosok yang tidak kuat menunggu kedatangan Sang Tuan kembali, begitu ya. Mereka malah memilih tindakan menyerah dengan keadaan yang mereka alami, nunggu nggak datang-datang, gitu ya. Mereka harus menunggu dalam waktu yang lama, harus mengerjakan terus bagian mereka tanpa tahu dengan pasti kapan tuannya itu akan kembali. Dan memilih untuk lari dari kenyataan. Ya, mestinya kan ya mereka lagi jam jaga, mereka lagi jam kerja, maka ya harusnya kerja. Tapi mereka nampaknya lebih memilih nyerah atau lari dari kenyataan. Cari shortcut, cari jalan pintas, ngisi dengan sesuatu yang mungkin baginya lebih menantang, lebih menarik gitu daripada mengerjakan bagiannya sendiri, begitu. Dan milih untuk ya itu tadi, hidup dalam moralitas yang buruk. Sementara kita juga menyaksikan bahwa Tuhan memberikan juga gambaran atau tipe hamba yang setia, dapat dipercaya dan bijaksana. Dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dari sini kita bisa mengenali, Ibu Bapak Saudara, bahwa yang setia dan bijaksana itu adalah mereka yang memiliki pengharapan di tengah segala situasi dan kondisinya. Sudah datang belum ya, gitu ya? Saya pakai gambar ini karena seakan menoleh ke belakang, seakan menanti, begitu ya, apa yang terjadi, tapi ia terus melakukan pekerjaannya. Mungkin ia juga harap-harap cemas, begitu ya, kapan Sang Tuan itu datang, dan dia belum tahu, dia juga tidak tahu kapan Sang Tuan itu sesungguhnya akan datang kembali, tapi ia jalani, begitu ya, dengan ya Tuanku akan datang, begitu saja. Dan ia memang harus menyelesaikan bagiannya sesuai dengan jam yang harus ia tempuh, begitu ya. Ya, dia jalani saja, dia tempuh semua sesuai dengan kesepakatan yang sudah dimiliki bersama dengan Sang Tuan. Dia jalani dengan pengharapan ini semua akan selesai dan ia akan berjumpa dengan Sang Tuan, begitu. Karena ia memiliki pengharapan, maka ia melakukan tugasnya. Gitu ya, maka mereka hamba yang setia, hamba yang bijaksana itu akhirnya memilih untuk memiliki sebuah sikap hidup, yaitu bersiap, selalu punya kesiapan, atau dalam bahasa PA Senin lalu itu berjaga-jaga, gitu ya, Saudara ya, berjaga-jaga secara aktif.
Ia yang juga dalam posisi menunggu, tidak lari dari kenyataan, tapi terus dalam kenyataannya menerima kenyataannya dan dia menyelesaikan bagiannya. Maka kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa di sini nampak bahwa seorang yang setia dan bijaksana itu mau mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinannya apa? Sang Tuan kembali cepat, ataupun juga Sang Tuan akan kembali dalam tempo yang masih akan sangat lama. Mereka nggak sibuk memikirkan kapan waktunya, mereka juga nggak sibuk merasa-rasakan bahwa waduh kok sudah lama Sang Tuan tidak kembali-kembali, enggak. Mereka terus mengisi waktunya secara antisipatif. Gitu ya. Dijalani saja dengan tekun apa yang mereka lakukan, dengan pemikiran, pengharapan tuannya pasti akan kembali, lalu juga ya mengantisipasi kalau tuannya kembali, maka ia atau mereka sudah menyelesaikan bagiannya dengan baik, begitu, sesuai dengan yang sudah disepakati. Maka mereka adalah orang-orang yang menghidupi pekerjaannya, dan mereka adalah orang-orang yang dengan penuh kesadaran melakukan segala sesuatunya dengan keyakinan bahwa ada waktu untuk bersiap, ada waktu untuk melayani, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya nantinya akan berjumpa dengan tuannya, juga ada waktu untuk beristirahat, begitu. Nah, ini dua tipe yang diperkenalkan oleh perumpamaan kita hari ini. Ada orang yang melakukan kesehariannya dalam masa-masa penantian itu dengan spekulatif, tapi ada juga orang-orang yang menantikan kehadiran Sang Tuan itu dengan antisipatif. Gitu. Nah, selain diperkenalkan oleh Yesus tentang dua tipe atau dua gaya yang bisa dijalani oleh seseorang yang sedang dalam masa-masa menunggu ataupun juga orang yang sedang melakoni sebuah karya pelayanan, Yesus juga menunjukkan atau memperkenalkan akan adanya konsekuensi bagi setiap hamba yang sedang menunggu ataupun sedang menjalani karya pelayanan yang dilakoni mereka. Ya, kita melihat Bapak Ibu Saudara di ayat 45 begitu ya, ada anugerah. Tapi juga kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 51 itu ada penghukuman. Jadi ada konsekuensi bagi setiap hamba tadi. Dua tipe hamba ditampilkan, dan ada dua konsekuensi juga yang ditunjukkan, diperkenalkan. Konsekuensi pertama anugerah. Disebutkan begitu ya, diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas, diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas pelayan-pelayan lain. Jadi dia jadi PIC, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Karena apa? Karena ia setia, karena ia bijaksana. Ia dapat dipercaya oleh tuannya. Gitu. Jadi kepercayaan itu kan nggak bisa ditagih ya Bapak Ibu Saudara, nggak bisa diminta. Kepercayaan itu diberikan. Nah, kepercayaan itu didapatkan oleh seorang hamba yang setia dan bijaksana, manakala ya hamba itu ya menjalani perannya dengan sebaik-baiknya, gitu ya, dengan terus melakoni setiap tanggung jawabnya setekun-tekunnya. Sang hamba itu tidak perlu nagih, kapan aku diberi kesempatan. Nah, ia akan memperoleh kesempatan karena ia mempergunakan setiap waktu yang ia miliki sebagai kesempatan untuk berkarya. Maka ia akan menemukan juga kesempatan untuk dipercaya sebuah bentuk pelayanan yang lebih lagi dari sebelumnya. Tapi kemudian kita juga melihat bahwa Kristus memperkenalkan juga sebuah konsekuensi lain bagi mereka yang tadi ya spekulatif, yang kemudian malah mengisi hari-harinya dengan moralitas yang buruk. Katakan bahwa orang yang jahat itu tadi, hamba yang jahat itu, ketika tuannya kembali, maka tuannya akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, hipokrit. Ya. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dalam bahasa Inggris, terjemahan Darby, Bapak Ibu Saudara, lebih ngeri lagi gitu ya, sang tuan itu akan memotong dia
jadi dua bagian gitu ya. Jadi mengerikan sekali. Ada penghukuman yang sangat jelas dan sangat tegas begitu ya bagi mereka hamba yang jahat. Nah, Bapak Saudara, apa makna dari penjelasan Yesus tentang konsekuensi ini? Gitu ya, ada konsekuensi mendapatkan anugerah, ada konsekuensi mendapatkan hukuman. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya ketika Kristus memperkenalkan perihal konsekuensi ini, itu memberi pesan bahwa permintaan Kristus agar setiap umatnya itu berjaga-jaga secara aktif, ataupun dalam tema kita hari ini itu tetap setia, karena Kristus pasti datang. Gitu. Jadi konsekuensi ini menunjukkan bahwa loh, ya Tuhan itu pasti datang, dan karena itu ada konsekuensinya. Atau sebaliknya kita bisa lihat, loh, konsekuensi itu hadir karena Sang Tuhan kembali. Jadi Sang Tuhan, ya Kristus sendiri, itu pasti akan kembali, pasti akan datang kembali. Gitu ya. Dan kedatangannya nanti di akhir zaman itu berupa sebuah penghakiman berdasarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama, yakni apa? Mendapatkan penghakiman. Semuanya akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, konsekuensinya apa? Berdasarkan apa yang dilakukan tentunya. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenal pula bahwa penghakiman yang akan dilakukan oleh Kristus itu punya sifat dan makna tertentu. Penghakiman memang seakar dengan kata hukum, tapi sekaligus juga seakar dengan kata hikmat, gitu ya. Dan penghakiman itu memiliki makna menata. Jadi saat Kristus itu datang kembali dan melakukan karya penghakiman, ya, maka ia itu sedang melakukan sebuah penataan kembali terhadap realita, situasi, kondisi yang saat itu terjadi. Kalau kita merasa bahwa oh dunia ini di saat ini saja sudah terasa begitu kacau, ada berbagai masalah muncul, ada berbagai penderitaan terjadi, bahkan dialami oleh kita juga, gitu ya. Maka yakinilah Bapak Ibu Saudara, suatu ketika nanti Kristus yang akan datang, Sang Tuhan yang akan datang itu menghakimi, sekaligus juga di situ ia akan menata kembali. Seperti apa yang sebenarnya sempat juga kita perdalam dalam PA Wahyu, begitu ya Bapak Saudara. Wahyu 21 itu kan mengatakan bahwa tatanan yang rusak dan kacau nantinya akan kembali ditata menjadi baik, bahkan sungguh amat baik. Akan datang Yerusalem yang baru, kan begitu ya. Maka penghakiman itu adalah sekaligus juga penataan kembali, atau juga beberapa orang menghayatinya sebagai penciptaan kembali atas segala keadaan yang ada. Nah, ini menjadi sebuah pengharapan yang besar menurut saya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa konsekuensi itu akan ada, tapi sekaligus juga pengharapan itu juga kian membesar dengan kehadiran Kristus kembali nantinya. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita menyambut Dia yang pasti akan datang itu? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya, begitu ya. Ini yang menjadi jiwa dari segala kisah ataupun perumpamaan tentang zaman akhir maupun juga akhir zaman, ya, Saudara. Kita mesti jelas bahwa yang penting tentang kedatangan Kristus kembali bukan sekedar bahwa Tuhan pasti akan datang, tapi bagaimana kemudian kita sebagai hamba-hambanya itu, yang saat ini sedang kebagian jatah jaga, gitu ya, atau sedang menjalani bagian untuk melakoni peran berkarya di tengah dunia ini, menyambut kedatangan Sang Tuhan itu. Bagaimana kita bisa bertahan mengelola hidup kita di masa menanti kedatangannya, gitu. Yang pasti akan terjadi itu.
Nah, saudara, melalui perumpamaan hari ini sebenarnya kita jadi melihat jelas begitu tentang apa yang harus dilakukan kita sebagai hamba-hambanya Tuhan yang hidup di zaman akhir. Gitu ya. Kita diundang menjadi hamba yang hidup berbahagia tentunya di zaman akhir ini. Bagaimana itu? Gitu, saudara. Yang pertama, maka kita bisa menemukan saudara, bahwa kita itu penting untuk senantiasa memiliki pengharapan. Kita itu tentu diharapkan Kristus untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana itu. Hamba-hamba yang setia, tabah, menyelesaikan setiap tanggung jawab yang harus dihadapi. Begitu. Meskipun akan menghadapi kesulitan, ya tetap menjalani perannya. Gitu. Meskipun mungkin akan ada tantangan dalam kehidupan pekerjaan, ya, mengenai iman misalnya, begitu ya, dalam kehidupan pekerjaan iman kita digoyahkan karena kalau terus beriman pada Kristus maka kamu tidak akan naik jabatan, itu yang masalah klasik yang mungkin masih terus terjadi, gitu ya. Ya, berita tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat itu mengingatkan kita, jangan sampai kita itu menjual iman kita. Jangan sampai kita memilih perilaku moral yang buruk di tengah tantangan-tantangan yang terjadi. Kita itu diminta untuk senantiasa menjaga iman kita tetap murni dan tetap berani kita perkenalkan bahwa inilah iman kita. Inilah kualitas atau standar cara saya bekerja. Ya, saya ini setia terus. Itu kamu mau leha-leha, kamu mau mabuk-mabukan silahkan. Gitu ya. Itu tapi jelas kamu harus tahu bahwa itu hal yang buruk, sementara saya tidak mau memilih yang itu. Kalau kamu mau, bergabunglah denganku. Gitu. Jalanilah yang benar, yakni dengan ketabahan menjalani setiap tantangan yang ada. Miliki sikap batin yang terus positif gitu ya, terus menolong kita, miliki sikap batin yang terus menolong kita itu untuk menghidupi kebenaran dan terus bertahan di tengah kebenaran itu. Pelihara kebiasaan-kebiasaan yang positif yang mendorong kita untuk ya mengantisipasi kalau kedatangan Kristus itu akan segera terjadi. Jadi kalau kita memiliki pengharapan, maka kita akan bisa memiliki kualitas yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita akan bersifat antisipatif, bukan spekulatif. Dalam menyongsong akhir zaman itu, Kristus menghendaki kita itu bukan sibuk memperkirakan kapan waktunya. Oh, masih lama. Oh, sudah dekat. Enggak. Enggak soal hitung-hitungan berapa lamanya Kristus sudah meninggalkan kita dan berapa lamanya Kristus akan segera kembali. Tapi Kristus lebih ingin kita untuk, udah, yuk fokuslah mengantisipasi kedatanganku kembali itu dengan menjalani peranmu masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Begitu. Nah, ketika kita menjalani peran keseharian kita dengan tabah, dengan tekun kita selesaikan, gitu ya, satu hari selesai, lalu kita bisa mengevaluasi diri, kita tinjau apakah ada yang masih bisa diperbaiki, lalu kita perbaiki, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kita di hari kemarin, maka itu adalah sebuah langkah antisipatif yang kita lakukan untuk menyongsong kedatangan akhir zaman dan kedatangan Kristus kembali itu. Gitu. Nah, Kristus ingin kita memiliki itu, Bapak Ibu Saudara. Sayangnya memang seringkali ketika membaca tentang akhir zaman, membaca tentang tanda-tanda zaman akhir, itu yang lebih mengedepan dalam pemikiran dan hati kita itu adalah soal spekulasinya, gitu ya. Wah, kapan ya? Wah, tandanya kok kayak gini. Wah, ini kayaknya sudah dekat nih, gitu ya. Wah, semakin panas nih. Wah, ini nih, gitu. Ini tandanya nih. Wah, secara matematis ataupun secara keilmuan pun sudah menunjukkan itu, begitu. Nah, wah, kita wah. Yang lebih sering jadi wah, dan cenderungnya ketika kita berspekulasi yang timbul adalah ketakutan, begitu ya. Dan ketika kita hidup di dalam ketakutan dan spekulasi-spekulasi itu, tidak jarang kita akan jatuh pada pilihan si hamba yang jahat tadi loh, gitu. Kita bisa jadi menyerah pada keadaan, gitu ya.
menyerah dan bersikap mungkin antipati atau juga sudahlah menyerah dengan keadaan saja, keadaan sudah tidak mungkin menjadi lebih baik kok gitu ya. Udahlah gitu. Dijalani saja sekenanya gitu. Atau bahkan udahlah nggak usah baik-baik gitu. Orang yang lain aja nggak baik kok gitu. Atau mengikuti pepatah kuno yang berkata zaman ini zaman edan, kalau nggak ikutan edan nggak keduman gitu. Kalau nggak ikutan gila, zamannya sudah zaman gila, kalau tidak ikutan gila maka tidak akan kebagian apa-apa. Nah, orang yang spekulatif bisa jadi akan berpikir ke sana. Karena baginya mungkin lebih mudah seperti itu. Itu jadi shortcut buat dia, itu jadi jalan pintas, jalan yang sebenarnya adalah bentuk pelarian dari kenyataan bahwa ia sebenarnya memang harus bertekun di dalam segala keseharian yang ia jalani. Begitu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, melalui hal ini, Saudara ya, melalui perumpamaan yang Kristus bagikan kepada kita tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat ini, sebenarnya Kristus ingin menunjukkan pula gitu ya, bahwa memang kita perlu mengisi hari-hari kita dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Tidak perlu berspekulasi, tapi teruslah antisipatif, jalani saja dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena perihal pemberian kepercayaan dari Kristus dan keselamatan itu kan sebenarnya perkara soal rahmat dari Tuhan, begitu ya. Kemurnian, kesempurnaan, spiritualitas kita, iman kita itu kan bukan sesuatu yang dapat kita kejar, tapi sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Maka ya jalani hari ini itu setiap harinya itu sebagai terus proses memulihkan diri kita, memulihkan dari apa ya, dari mungkin keterbatasan-keterbatasan kita. Makin hari kita menjadi lebih baik, dan ketika kita bisa makin baik itu sejatinya itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yang nantinya akan berujung pada anugerah kesempurnaan hidup yang Tuhan berikan, yakni kehidupan kekal, menyempurnakan segala sesuatu yang telah kita lakoni dalam kehidupan ini. Nah, seorang yang memiliki pengharapan, lalu menjalani kesehariannya dengan antisipatif itu biasanya tidak mengejar, begitu ya, tidak mengejar atau tidak sibuk untuk menghakimi dirinya sendiri. Oh, aku kok belum bisa ya, aku kok nggak bisa-bisa ya gitu. Tapi terus menyemangati dirinya, mengembangkan dirinya, karena apa? Ya, dia memang harus menjalani itu, bukan harus ya, tapi selayaknya dia menjalani segala sesuatu yang memang harus dijalaninya. Karena apa yang dijalani itu adalah perintah dari Sang Tuhan, gitu ya. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan hari ini, itu adalah misi yang diberikan Allah untuk setiap kita. Maka seorang yang setia itu ya fokus aja, memang harus menjalani, memang selayaknya menjalani setiap panggilan hidupnya itu dengan sebaik-baiknya. Dan ketika ia berfokus untuk terus menjalani yang memang selayaknya ia lakukan, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam dirinya gitu. Maka makarioi itu akan muncul bukan karena sebagai hasil dari sebuah usaha mendapatkan kebahagiaan itu, tapi menjadi sesuatu yang kemudian muncul begitu ya, karena melakoninya gitu, karena melakoni apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itu disitulah kebahagiaan itu akan terasa. Jadi kebahagiaan itu hakikatnya ketika akan kita rasakan ketika kita melakoni, menghidupi setiap apa yang ditugaskan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ketika kita mengerjakan itu, maka kita akan terus menyadari mungkin masih ada kekurangan, dan kita akan menyadari, oh tapi juga sekaligus Tuhan karuniakan kita hikmat, sekaligus Tuhan mengaruniakan kita kemampuan yang lebih lagi, dan kita bisa lebih baik lagi, dan sampai pada akhirnya kita kemudian mencapai
kesempurnaan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam perjumpaan dengannya di akhir zaman nanti. Apa yang kita jalani sekarang akan ada akhirnya, tapi akhir dari kehidupan yang kita jalani sekarang itu merupakan sebuah permulaan dari kehidupan yang baru, kehidupan kekal bersama dengan Kristus, dan itu adalah sebuah kehidupan yang menyempurnakan dari apa yang kita jalani hari ini. Nah, kalau kita berbekal hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka ini bukan hanya bekal terhadap kita menjalani atau memasuki akhir zaman nanti, tapi bekal yang Tuhan berikan ini memang untuk kita gunakan dalam menjalani zaman akhir ini, zaman menuju akhir zaman itu. Begitu ya. Nah, semisal apa Bapak Saudara? Sekarang ini Bapak Saudara, kita kan punya tantangan ya, dalam kehidupan keseharian kita itu makin banyak, makin marak berita tentang ketidaksetiaan. Begitu ya. Terjadi ketidaksetiaan dari berbagai pasangan, berbagai kalangan, gitu ya. Dari artis-artis juga melakukan, dari orang-orang yang tidak terkenal sama sekali, tidak dikenal siapapun, jadi terkenal gara-gara kasus perselingkuhannya terungkap. Nah, di tengah zaman yang demikian itu, seorang itu akan tertantang untuk menjadi spekulatif atau mau tetap antisipatif. Orang itu akan tertantang untuk memiliki pengharapan atau mulai kehilangan pengharapan dan ya ngikut-ngikut aja lah. Kalau sekarang zamannya begitu ya ikut harus saja. Nah, bekal yang kita miliki malam hari ini itu mengingatkan kita dan meneguhkan kita agar ya kita mampu untuk tetap setia menjalani panggilan hidup kita. Manakala kita dipanggil untuk hidup dalam keluarga, membentuk sebuah kehidupan berkeluarga, maka hendaklah kita itu selayaknya lah kita itu memelihara kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, begitu ya. Kita perlu memelihara keluarga kita itu dengan kesetiaan. Kita perlu memelihara keharmonisan, ya, relasi kasih, itu ya dengan setekun-tekunnya setiap hari, walaupun mungkin ada tantangan-tantangan setiap hari juga. Gitu. Nah, ketabahan untuk menjalani kehidupan dalam kesetiaan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam keluarga, itu bentuk kita juga memiliki ketabahan dalam menyongsong akhir zaman. Begitu juga dalam kehidupan pekerjaan. Mungkin hari ini kita juga menemukan begitu ya, bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita menjalankan peran mereka dalam pekerjaan juga kadang-kadang suka sembarangan gitu ya. Mungkin bisa dikatakan mereka melakukan pekerjaannya dengan kurang bertanggung jawab, dengan jalan mengkorupsi misalnya gitu ya. Nah, bisa saja peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi itu, yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, gitu, membuat kita terus bisa tergoda untuk melihat, ya, itulah kehidupan zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin memang harus dijalani dengan koruptif, gitu, dengan tidak optimal, bahkan mengambil sesuatu yang bukan haknya, begitu. Nah, kalau kita tergoda di situ, maka pesan hari ini itu mengingatkan kita, gitu ya. Perikop hari ini mengingatkan kita, loh, ya nggak begitu dong, gitu. Kita tidak harus kemudian menjadi sama dengan pola atau moralitas yang berkembang di sekitar kita. Kita perlu terus memelihara pengharapan bahwa kehidupan di tengah dunia ini akan pulih, akan menjadi baik lagi, akan tertata kembali. Nah, peran kita di mana? Ya, kita harus menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Gitu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan yang lalu saya sempat mengikuti sebuah webinar begitu ya, yang bisa disaksikan melalui YouTube. Ketika itu ada pembahasan mengenai bagaimana pola kehidupan anak-anak zaman sekarang, begitu ya, anak-anak itu di usia pemuda, remaja pemuda, begitu ya, yang mulai punya pilihan sikap untuk tidak menikah, begitu.
Wah, banyak spekulasinya, banyak alasannya begitu ya, mengapa remaja pemuda hari ini itu punya pilihan untuk tidak menikah sama sekali begitu ya, sepanjang hidupnya. Lalu kemudian dalam webinar itu disampaikan gitu ya, waktu itu yang jadi narasumber Pendeta Paulus Lee menyampaikan begitu ya. Salah satu loh yang jadi kemungkinan remaja dan pemuda itu punya pilihan untuk tidak menikah adalah karena kita sebagai orang beriman bahkan begitu ya, kita sebagai gereja seringkali juga kurang kurang menyuarakan ataupun juga kurang menunjukkan kepada remaja pemuda bahwa kehidupan pernikahan itu menggembirakan. Lebih sering kita membagikan bahwa kehidupan pernikahan itu mengerikan, sulit, penuh dengan konflik begitu. Maka hati-hati, kalian harus berjaga-jaga loh. Kalian kalau harus milih pasangan harus serius loh, harus didoakan dulu loh, harus dikenali gini dengan bebet bobotnya. Kita kerap kali lebih sering menyuarakan hal itu, memperkenalkan hal itu, hal-hal yang mengerikan, dan kadang-kadang menampilkan juga gitu ya, bahwa kehidupan pernikahan, relasi rumah tangga itu berat gitu ya. Daripada memperkenalkan kepada anak-anak, remaja, pemuda, bahwa kehidupan berumah tangga itu menggembirakan. Kehidupan berumah tangga itu membangun loh satu dengan yang lain, meningkatkan kualitas hidup satu dengan yang lain. Yang sebelumnya kurang rajin jadi lebih rajin loh, yang satunya kurang bersihan jadi lebih bersihan loh, itu kurang kita perkenalkan. Nah, Yesus itu ingin Bapak Ibu Saudara, kita itu bisa hidup demikian, memperkenalkan sebuah gaya hidup positif, gaya hidup yang tabah, gaya hidup yang setia pada nilai kebenaran Kristus, dan mempromosikan secara naluriah, secara natural begitu ya, kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa ternyata kita tidak perlu menjadi pribadi yang spekulatif, menjadi pribadi yang kompromis, menyesuaikan dengan gaya moral hidup hari ini gitu ya, untuk survive di kehidupan hari ini, karena hidup dalam kebenaran Kristus itu tetap adalah sesuatu yang menggembirakan, yang membahagiakan begitu ya, yang dapat ditempuh dengan sukacita dalam rangka menyongsong kedatangannya kembali. Nah, maka Bapak Saudara, ini adalah ajakan untuk kita semua begitu ya, untuk bisa dalam keseharian kita, dalam kehidupan rumah tangga kita ya mulai gitu ya, untuk ya menempuh relasi kekeluargaan kita, relasi dalam kehidupan berumah tangga kita itu dengan kegembiraan gitu ya, dengan sukacita. Ada tantangannya ya ditempuh begitu ya. Segala sesuatunya coba ditempuh dan kita bagikan kebahagiaan hidup rumah tangga itu. Dalam kehidupan pekerjaan juga demikian gitu ya. Wah, kayaknya susah sekali. Wah, gini, terus kemudian kita mulai mendapati wah, ada anak-anak yang katanya sekarang itu strawberry generation, mudah menyerah. Lah, ini kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan bahwa bagaimana sih hidup kokoh itu, hidup teguh itu, hidup tabah itu dalam pekerjaan gitu ya, dan mau juga mengkoreksi diri gitu ya, manakala ternyata strawberry generation itu juga dihasilkan karena terlalu disayang gitu misalnya. Nah ya maka perlu ditolong kan gitu ya, untuk lebih bisa antisipatif terhadap tantangan-tantangan zaman di sekitarnya, maka terus ditolong, dibimbing, disertai, ditemani, dan akhirnya dia bisa hidup dengan lebih positif, lebih antisipatif terhadap segala tantangan yang ada di sekitarnya, begitu. Kehidupan berjemaat, bergereja juga demikian, begitu ya. Salah satu tantangan gereja hari ini adalah soal regenerasi. Seringkali mungkin regenerasi itu sulit kita jalani, sulit kita lakukan karena apa? Karena lihat, gitu ya, papa mamanya, tantenya itu kalau jadi pengurus, jadi panitia, itu mukanya mesti cemberut, waduh, suntuk sekali gitu ya. Kalau setiap hari Minggu, setiap kali ke gereja itu lusuh sekali gitu ya. Dan yang dibagikan adalah susahnya berkoordinasi dengan orang lain. Gitu. Nah, makanya jadi tugas kita untuk menjadi hamba yang setia,
itu bukan jadi hamba yang terus-menerus jadi pengurus, ya enggak harus juga gitu ya. Tapi ketika berkesempatan menjadi seorang pengurus, menjalaninya dengan kebahagiaan, dengan sukacita, sehingga banyak orang juga jadi penasaran, kok gembira ya jadi pengurus itu, kok gembira ya jadi panitia itu, aku tak maulah join dalam kepengurusan, dalam kepanitiaan, berkarya di masa-masa zaman akhir ini untuk menyambut Kristus nanti di akhir zaman. Itu Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa perdalam dalam diskusi begitu. Ya, terima kasih. Pendeta Yohanes sudah memaparkan materi. Seperti biasanya saya undang untuk kita interaktif, bertanya, menyatakan pendapat, ya, sehingga kita ini benar-benar bisa bermanfaat dalam arti mengena dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Ada yang mau bertanya? Setidaknya di dalam pembelajaran kita ini saya melihat ini ya, satu hal yang cara Tuhan menyampaikan tentang akhir zaman ini dengan kreativitas yang tinggi gitu ya. Jadi disampaikan dengan berbagai macam cara. Artinya dengan banyak perumpamaan. Ada perumpamaan pohon ara gitu kan ya. Juga ini hamba yang jahat, nanti ada perumpamaan-perumpamaan lain ya. Dua perumpamaan nanti di pasal 25 yang akan diuraikan oleh Saudara Yoel ya nanti. Jadi perspektifnya itu kaya gitu ya. Jadi tidak cuma sesuatu yang mengerikan gitu. Tetapi tadi saya belajar dari uraian Pendeta Yohanes ya mengenai ternyata yang dimaksud di situ adalah apa itu? Juru makanan atau tukang masak atau bagaimana ya yang selalu bersiap-siap untuk memberikan makanan pada saat tuannya datang gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti tuannya datang makanannya belum siap. Nah, ini nanti jadi masalah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu satu hal yang menolong kita untuk melihat eh, akhir zaman ini dengan berbagai perspektif gitu ya. Dengan penguraian-penguraian tadi kita juga mendapatkan sisi-sisi yang praktis ya dalam arti harus tabah, harus setia dan sebagainya dengan contoh-contohnya tadi mungkin membawa kita semakin mengerti maknanya seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau hal-hal yang kurang jelas. Tadi saya juga melihat apa yang diuraikan oleh Pendeta Yohanes, bukan hal-hal yang bersifat spekulatif gitu ya, tapi sesuatu yang antisipatif gitu ya kira-kira ya. Tadi bahasanya seperti itu, jadi ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita pahami ya. Seringkali hanya pengen sensasionalnya atau spektakulernya itu yang selalu itu kan ya, yang ditekan-tekankan itu di sana. Wah, nanti begini 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 begini. Ya, itu ya. Yang saya dapat itu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Sesi yang paling diam bertanya. Mungkin sudah cukup jelas Pak dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ini tinggal. Ya, memang ada irisan-irisan yang sama, tetapi sudut pandangnya beda-beda ya. Jadi seharusnya membuat kita makin kaya gitu ya. Mungkin satu hal lagi yang mungkin bisa, nah ini nih, silakan Windy kalau mau bertanya.
Silakan Win, masih ngetik. Iya, nggak apa-apa, chat aja. Sambil menunggu Windy mengetik, mungkin hal yang sering terjadi begini. Jadi di dalam kepengikutan kita, ini sudah ditulis nih. Apakah hamba yang jahat itu jika ia bertobat mendapat anugerah juga? Nah, ini pertanyaannya. Di Tapi yang bertanya ini Gurini, silakan. Ya, iya. Ya, Bu. Eh, memang ini satu jalan begitu ya, cerita apa namanya, perumpamaan satu jalan yang tidak dijelaskan. Tapi menurut saya ketika ini dijelaskan oleh Yesus, itu tidak ada kesempatan bagi yang jahat, karena sebetulnya kesempatan itu sudah terus ada sebetulnya dalam kehidupannya. Maka sampai di satu titik ketika sang tuan itu kembali, ya tidak ada kesempatan baginya, karena sebetulnya kesempatannya sudah banyak sekali. Tapi bagi kita yang membaca hari ini, maka masih ada tentu kesempatan untuk melakukan pertobatan dengan pengharapan akan memperoleh anugerah dari Kristus. Karena ya Kristus memberikan pada kita kan anugerah keselamatan itu ketika kita masih berdosa. Nah, kalau kita juga mau melakukan pertobatan, maka saya percaya Kristus mengasihi kita dan memberikan pada kita anugerahnya. Seperti itu, Bu Rini. Ada di YouTube Oh, ya. pertanyaan konkret, contohnya berjaga-jaga harus bagaimana? Itu pertanyaannya dari YouTube. Iya, ketika berjaga-jaga yang tadi saya bagikan, gitu ya, saudara, berjaga-jaga itu contohnya ya adalah apa yang dilakukan oleh hamba yang setia tadi, gitu ya. Ia punya tugas apa sih? Ya, ia melakukan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya. Adakah yang masih perlu diperbaiki? Ya, dia perbaiki, gitu. Saya menangkap kesan bahwa hamba yang sedang dimaksud adalah hamba yang harus menyiapkan makanannya, itu ada dari ayat itu sendiri, gitu ya, Pak Dhani tadi ya. Kita kalau baca di ayat 45-46 itu kan disebut 46 ya, berbahagialah hamba yang dilakukan PA kita. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu Saudara. Tadi contoh berjaga-jaga begitu ya, yang saya temukan adalah yang melakukan tanggung jawab keseharian kita dengan sebaik-baiknya, gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seperti tadi para hamba itu disebutkan, oh ya, siapa yang terus setia menjalani dengan baik, lalu mereka yang akan diangkat jadi PIC, jadi pengawas begitu ya, jadi penanggung jawab, itu adalah dia yang siap ketika harus melakukan tugasnya, yaitu menyiapkan makanan bagi tuannya, begitu ya, seperti tepat saat tuannya itu datang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka ya lakukan tanggung jawab kita keseharian dengan sebaik-baiknya setiap waktu. Ini juga ditambahkan, lakukan kebenaran Tuhan setiap saat. Ya benar, itu memang yang dikehendaki Tuhan, begitu. Itu sudah tepat tadi dari Bapak atau Ibu ya, Pramono Adi Projo. Oh ya, ini yang dari chat tadi, Windy ya. Dalam hal kesetiaan seringkali banyak hal yang membuat goyah.
itu juga dialami oleh para hamba Tuhan, bagaimana kita menghadapinya. Karena ada seorang teman yang adalah seorang guru sekolah minggu, yang pertamanya sangat berkobar-kobar, mengabarkan Injil, lalu di tengah pandemi dia menyeberang. Itu pertanyaannya seperti itu, Pendeta Yohanes. Iya, bagaimana kita harus menghadapinya. Nah ini, saudara-saudara, seringkali kita juga ketika menjalani kehidupan beriman, itu kita kan berfokus pada bagaimana kita perlu memelihara diri kita, memelihara bagaimana kita juga mesti menjadi sosok yang tangguh, sosok yang senantiasa setia menjalani kebenaran, gitu ya. Nah, yang seringkali kemudian terlewat adalah bahwa perihal memelihara kualitas iman itu adalah tanggung jawab pribadi dan bersama, komunal, gitu ya, personal dan komunal. Personal, tiap pribadi punya tanggung jawab, gitu ya, punya tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya di hadapan Tuhan, tapi juga kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan sudah dipersatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, maka sebagai satu kesatuan tubuh Kristus ini ada tanggung jawab kita bersama-sama untuk saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam kita menjalani tanggung jawab kehidupan beriman kita. Nah, disitulah mestinya menjadi peran setiap kita, juga ketika ada tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama seperti pandemi begitu ya, kita memang perlu terus saling menjaga gitu ya, satu dengan yang lain. Ketika saudara-saudara kita mungkin sedang goyah, sedang terpuruk, nah maka kita perlu hadir. Sekurangnya kita mesti jadi telinga yang baik gitu ya, mendengarkan. Kadangkala orang yang sedang bergumul berat belum tentu membutuhkan sebuah masukan, solusi, tapi membutuhkan hati yang mendengarkan dengan empati yang penuh begitu. Nah, itu yang mesti kita lakukan dan itu yang mestinya menjadi sikap kita secara natural sebagai anak-anak Tuhan dan juga keluarga Tuhan. Seperti itu, C. Windy. Terima kasih pertanyaannya. Pak Yu. Masih di mute, Pak Dani. Pak Yu, saya mau tanya. Silakan. Oh iya, Bu Rini. Agak menyimpang sedikit tapi berhubungan, Pak. Misalkan ya, ini tadi yang diberi contoh seperti Windy tadi ya, itu kan juga adalah tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab komunal ya Pak ya. Apakah kalau sudah, nah mungkin itu adalah bagian dari komunal kita, kumpulan kita, jadi bagian dari misalkan teman kita, terus kemudian dia sudah menyeberang, seandainya kalau dia memiliki satu masalah dan kebetulan bercurhat gitu kepada kita, apakah kita juga masih perlu melayani atau bagaimana Pak? Ya, tentu jawabannya kita tahu bersama ya Bu ya, kita tentu tetap harus mendengarkan, jadi teman yang baik begitu ya, sekalipun ia sudah memiliki keyakinan yang berbeda, kalau ia percaya pada kita, mengapa kita tidak membuka diri begitu ya? Siapa tahu itu juga menjadi satu jalan di mana ia kembali boleh merasakan dan mengalami Kristus dan ia kembali menjadi pengikut Kristus. Jadi kita tetap harus selalu sedia gitu Pak ya? Iya Bu, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Pak Yu. Ya, sama-sama Bu. Ya, mungkin juga agak mirip-mirip ya tadi dengan Windy, cuman seringkali yang membuat kita atau umat ini tidak setia atau menjadi hambar atau menjadi ragu-ragu ketika menghadapi permasalahan hidup yang nggak selesai-selesai gitu ya.
Jadi mereka lama-lama bertanya, Tuhan ini ada apa enggak gitu ya. Dan ini sudah berdoa lama, sudah apa, sudah macam-macam ya. Tapi tidak ada, seolah-olah tidak ada baikan gitu ya. Tambah lama, tambah parah, tambah parah, tambah parah. Ini mungkin membuat iman kita itu menjadi hambar. Wis terserahlah. Doa ya sudah lama, apa-apa ya sudah, tapi kok nggak ada perubahan gitu ya. Akhirnya tidak setia sih. Akhirnya tidak bisa lagi taat gitu ya. Karena ya sudah habis-habisan seperti itu loh. Kadang-kadang kita yang melayani juga bingung mau diapakan lagi nih orang gitu ya. Mau digimanakan lagi gitu ya. Karena kita sudah support doa, kita sudah berikan masukan, tetapi kenyataannya belum berubah. Bahkan lebih parah lagi gitu. Itu yang kira-kira itu dihadapi Pendeta Yohanes. Jadi dan ini nggak gampang gitu ya. Sampai kadang-kadang kita juga sudah kehabisan kata-kata lagi, mau diomongin apa lagi nih, gitu loh. Mungkin itu juga menjadi pergumulan banyak jemaat di masa-masa sulit seperti ini. Mungkin Iya, ada sedikit masukan-masukan. iya Pak Dhani. Saya menyadari itu gitu ya. Kadangkala itu menjadi tantangan yang hebat bagi kita karena kita harus mengakui kita itu kan percaya penuh sama Tuhan gitu ya. Lalu kita itu juga akhirnya tentu punya harapan kepada Tuhan dan kita berulang kali mendapatkan harapan itu. Dan akhirnya kita juga mengenali berbagai peristiwa dalam Alkitab juga di mana tokoh-tokoh Alkitab itu menemukan harapan Tuhan. Itu jauh lebih banyak daripada mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami bahwa dalam perjalanan pelayanannya ia tidak menemukan apa yang ia harapkan. Misalnya Paulus begitu ya, Rasul Paulus yang di dalam satu titik ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, yakni pemulihan dalam dirinya, sampai ia kemudian berkata bahwa ya cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Dia merasakan Tuhan mengatakan padanya begitu, lalu ia terima segala apa yang menjadi duri dalam dagingnya itu, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita punya bukan hanya harapan, lalu kita itu mulai menetapkan bahwa Tuhan itu harusnya begini loh. Tuhan itu harusnya begitu loh. Ketika ada masalah, harusnya Tuhan akan secara otoriter dalam tanda kutip begitu ya, secara dengan penuh kuasanya, dan dia menggunakan kekuasaannya dengan cara A loh, begitu. Sehingga ketika kita tidak melihat itu terjadi, kita jadi meragukan kuasa Tuhan atau bahkan meragukan keberadaan Tuhan. Padahal dalam banyak bagian Alkitab juga kita menjumpai seperti ya salah satu contoh kuatnya ya Rasul Paulus tadi begitu ya, bahwa di dalam kelemahan Rasul Paulus itulah kemudian ia juga bisa menemukan kehadiran Tuhan atau penyertaan Tuhan gitu. Di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi nyata, kan seperti itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Butuh kebesaran hati memang untuk bisa sampai di titik itu. Ketika kita tidak menghadapinya secara langsung, mungkin akan lebih mudah mengatakannya. Tapi ketika persoalan dan pergumulan hidup itu terjadi dalam diri kita, memang kita butuh proses untuk tiba pada keyakinan seperti itu, bahwa Tuhan itu bukannya tidak mau ataupun tidak mampu dalam memberikan pertolongan, tapi seringkali juga di dalam kelemahan kita lah, di dalam pergumulan kita lah, kemudian ia tetap hadir. Gitu. Memang rumit, kita seringkali berhenti pada teodise, pertanyaan ataupun pernyataan tentang mempertanyakan keadilan Tuhan, begitu ya. Berteodise, kita mempertanyakan. Padahal mestinya kita terus bisa bergerak begitu ya, dari pertanyaan satu ke keyakinan gitu ya, bahwa meskipun kita rasanya sulit mengenali dengan baik secara persis kehadiran Tuhan,
tapi Ia adalah Allah yang terus berjanji pada umatnya, Ia akan menyertai umatnya. Ia Sang Immanuel. Nah, maka kita mestinya juga bisa menemukan providensia Dei di dalam pergumulan hidup kita itu. Nah, ini butuh proses yang perlu dikerjakan bersama-sama juga, dirawat bersama-sama sebagai orang-orang beriman. Salah satunya mungkin menurut saya usul saudara-saudara gitu ya. Seringkali kalau kita diberi kesempatan sharing di gereja itu kan jarang yang mau mengungkapkan pernyataan ya. Karena kalau sharing itu mesti berbagi sesuatu tentang keberhasilan. Oh, sakit lalu sembuh. Oh, berkekurangan lalu dicukupkan oleh Tuhan. Padahal sejatinya kita itu juga memerlukan loh sharing seperti yang Paulus lakukan, Rasul Paulus lakukan, sharing tentang bahwa ya aku itu lagi ngalami sakit sampai saat ini belum sembuh gitu. Tapi aku mau terus percaya sama Tuhan. Kita perlu loh sharing-sharing seperti itu. Pendeta Eka Dharma Putra pernah melakukannya juga gitu ya, di penghujung usianya ia mengalami sakit, lalu kemudian banyak rekan tentu mendoakannya untuk berpulih, tapi ia sendiri justru menyatakan ya sampai disinilah ia kemudian menghayati apa yang Rasul Paulus sampaikan begitu ya, di dalam segala kelemahannya saat itu kuasa Kristus jadi terasa dalam hidupnya, dan ia ingin juga kuasa Kristus, kehadiran Kristus juga bisa dirasakan oleh banyak orang di sekitarnya, meskipun ia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta yang karyanya dikenal oleh secara luas begitu ya, ia sedang sakit dan tetap sakit. Ia tidak mau didoakan untuk sembuh, tapi mau didoakan untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan mampu terus memperkenalkan Tuhan selama ia masih hidup. Seperti itu, Pak Dani. Ya, terima kasih atas uraiannya juga. Yang kadang-kadang ya tadi itu seberang menyeberang tadi itu terjadi karena kekecewaan gitu ya, atau salah menanggapi ya, ya sepertinya tadi istilahnya itu Tuhan harus gini, Tuhan harus gitu gitu ya. Nah, ini ada tanggapan lagi dari Pak Pramono tadi. Artinya contoh berjaga-jaga yaitu lakukan kebenaran Tuhan tiap saat gitu. Itu tanggapannya, tetapi juga ada tambahan kebenaran harus disampaikan dari 2 Petrus ini 12:13 maksudnya ini. Sebentar saya juga masih melihat menjadikan banyak perselisihan. Ini sebetulnya Alkitab ada sebut ya, saya belum cari ayatnya lagi terus sebentar ini. Ini 2 Petrus 1 ayat 12-13 maksudnya itu menjadikan banyak perselisihan ya. Maksudnya itu jika terjadi perselisihan kebenaran, apakah harus diam, apa masa dibiarkan? Begitu kira-kira pertanyaannya ya. Padahal banyak harus diberitahu apakah ini disebut peperangan rohani atau harus bagaimana. Mungkin ayatnya dibaca dulu aja ya. Ini maksudnya 2 Petrus 1 ayat 12-13. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Iya, kalau merujuk pada 2 Petrus maupun juga ketika Kristus berkarya begitu ya dalam Injil, kita juga bisa banyak temukan memang kita tetap harus menyatakan kebenaran begitu ya. Namun Kristus juga selalu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menyatakan kebenaran selalu tentu dilandasi oleh kasih jauh lebih utama daripada penghakiman begitu. Yang kerap kali menjadi bermasalah adalah ketika kita itu
bersemangat mengkoreksi orang lain gitu dengan kacamata penghakiman gitu. Itu yang perlu kita jalani. Ya, jadi semangatnya koreksi bukan untuk menghakimi. Saya kadang banyak orang mungkin bingung ya kalau kita ngomong sesuatu koreksi itu dikira penghakiman. Satu hal yang mudah diingat adalah penghakiman itu sudah menjatuhkan vonis. Artinya vonisnya sudah divonis, oh orang ini pasti begini. Kalau orang yang mengkoreksi atau menilai itu tidak ada vonisnya. Jadi kalau menghakimi itu sudah memvonis, belum tahu ujung pangkalnya langsung vonis, oh orang ini sesat, oh orang ini begini gitu. Kadang-kadang kita memang diminta untuk menegur, tapi orang bisa menerima loh, kok saya dihakimi. Nah ini, sehingga kita harus tahu bedanya antara teguran dan penghakiman. Kira-kira seperti itu ya. Jadi supaya kita tidak takut ya dalam arti, wah nanti saya dikira menghakimi. Nah, padahal kita sebetulnya tidak mau menghakimi, tapi memberitahu atau mengkoreksi kamu sebaliknya tidak seperti ini, gitu ya. Nah, seperti saya kira itu tambahan saja. Saya tidak tahu apakah di Zoom masih ada yang tanya. Terakhir yang saya lihat cuma dari pertanyaannya Windy aja. Apakah ada yang mau menambahkan sebelum kita akhiri PA online kita? Kalau tidak, ya mungkin Pendeta Yohanes bisa memberikan rangkuman singkat saja supaya fokus lagi terhadap apa yang tadi baru diuraikan. Ya, Bapak Saudara, melalui pendalaman kita pada hari ini terhadap Matius 24, 45 sampai 51, hendaklah kita juga senantiasa mengingat bahwa akhir zaman itu perlu kita songsong dengan bertanggung jawab, gitu ya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kita menghadapi atau menyongsong akhir zaman adalah tetap setia kepada Kristus, tetap setia hidup dalam pengharapan kepadanya, dan terus tetap setia menjalankan yang benar, seturut, dan sesuai dengan kehendaknya, karena dengan begitulah kita menjadi pribadi yang berbahagia. Ya, terima kasih atas pelayanan Pendeta Yohanes juga partisipasi dari jemaat. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena kami terus punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu, terutama untuk topik kami pada beberapa kali sesi ini adalah tentang akhir zaman. Biarlah kami boleh semakin bersiap diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, bukan dengan rasa ketakutan, tetapi betul-betul kami sebagai hamba yang setia dan senantiasa berjaga-jaga, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Kau berkati akan hamba-Mu, Pendeta Yohanes, di dalam setiap pelayanan dia, dan juga berkati keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.